يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد وآله دستوركم يا أهل الطراق ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي لما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند سكرات الموت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله على نفسي ومالي وديني وأهلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Terlebih-lebih Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa memandang, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa mengingat dengan akal yang sehat. Itu semua adalah nikmat-nikmat daripada Allah. Pantas Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya jika engkau mau menghitung nikmat Allah, maka hitunglah, engkau tidak bakal mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai nikmat terkecil sampai nikmat yang besar. Seseorang yang mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat yang besar pun dia akan sanggup mensyukurinya. Tetapi orang-orang yang hanya mensyukuri nikmat yang besar, nikmat diberi harta, nikmat diberi segala-galanya oleh Allah, keinginan hawa nafsunya, maka ini belum termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kita berkumpul malam ini di tempat yang mulia ini, duduk atas dengan izin Allah, bergerak dengan izin Allah, berbicara pun dengan izin Allah. Itu adalah suatu cara syukur nikmat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya, paling sedikitnya, kita ucapkan waktu kita duduk sekarang ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, syafaat beliaulah yang kita nanti-nantikan pada hari yauma la zilla illa zilluh, hari tidak ada naungan melainkan naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari tidak berguna, tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi di pembukaan acara kita dibacakan sholawat, namun tidak ada salahnya kita ucapkan sekali lagi sholawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا Muhammad. Para hadirin wal hadirat, kaum bapak, kaum ibu, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah yang menyediakan tempat, mengizinkan kita berkumpul di tempat ini beserta dengan keluarga beliau yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga orang tua kita yang duduk hadir malam ini, sempat meluangkan waktunya, para tuan-tuan guru, para alim ulama, dan juga kita semua yang hadir malam ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah jalan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu di sebanyaknya amal-amal perbuatan baik yang kita lakukan, mungkin bisa saja Allah hanya menerima amal kita yang duduk pada saat ini karena keikhlasan hati, kemurnian dan kejernihan hati. Allah pandang dan Allah nilai duduk kita ini sebagai amal ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan saya ini bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, bukan seorang orang yang pintar, bukan pula orang yang banyak ibadahnya. Saya dan jamaah yang hadir sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun qadarullah, takdir Allah menentukan malam ini saya berbicara di depan jamaah sekalian. Mudah-mudahan nantinya apa-apa yang disampaikan bisa menambah ilmu, menambah ketakwaan kita, kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya arhamar rahimin. Namun sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah, sahabat, dan juga kepada keluarga beliau, tabi'in, kepada para imam, kepada leluhur-leluhur kita yang terdahulu, kepada leluhur sahibul bait, kepada keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan mereka semua berkah perkumpulan kita ini mendapatkan ampunan dan keringanan daripada siksa kubur, yang mana bila mereka sedang disiksa Allah ringankan azabnya, bila mereka sedang disempitkan di alam kuburnya Allah luaskan kuburnya, bila mereka sedang diazab dan dilaknat dalam kubur, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah. Ala hazihin niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa ila arwahi jami'i min ahlina ya Allah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau berkata, siapakah Imam Ghazali ini? Imam Ghazali adalah salah satu ulama besar yang menjadi rujukan seluruh umat di dalam bidang ilmu tasawuf. Karena yang namanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan Al-Quran dan berlandaskan hadis Nabi dan juga ijma' para ulama, kita disarankan dan dianjurkan mengikuti 3 ilmu. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan kita menuntut 3 ilmu. Pertama ilmu syariat,
yang kedua ilmu thariqat, yang ketiga ilmu hakikat. Ilmu syariat kalau dibahasakan secara anak sekolah adalah ilmu fikih, yang mana rujukan ilmu fikih ini ada 4 ulama yang merujuk kepada ulama-ulama mazhab-mazhab yang ahli dalam ilmu fikih. Yang paling tua yang pertama mazhab Hanafi, disebut dengan Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Yang kedua di bawah beliau Imam Malik, disebut dengan mazhab Maliki. Yang ketiga muridnya Imam Malik disebut dengan mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat muridnya Asy-Syafi'i disebut dengan mazhab Hanbali, tulisannya H kecil nun ba lam ya yang tidak bertitik. Nun bertemu ba secara tajwid dibaca dengan suara mim. Hanbali jadi Hambali, disebut beliau Imam Hambali. Selama orang-orang di zaman sekarang ini mengikut salah satu mazhab yang 4, maka orang itu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Saya fikihnya Hanafi, silahkan. Saya fikihnya Maliki, silahkan. Saya fikihnya Imam Syafi'i, mengikut jalurnya Imam Syafi'i, silahkan. Saya fikihnya syariatnya mengikut jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, silahkan. Boleh saja, tidak ada yang melarang, dan itu masih termasuk bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, ada perdebatan kecil antara para ulama-ulama itu. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan apabila tahiyat awal atau tahiyat akhir maka menunjuk 1 kali tanpa ada gerak. Asyhadu an la ilaha illallah, cukup sekali tanpa digerak-gerakkan. Datang Imam Malik mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, begitu diangkat digerakkan 3 kali. Jadi antara mazhab-mazhab yang 4 ini selisih pendapat-pendapat, maka tidak perlu kita berdebat dengan hal itu. Nah setelah itu indah sembahyang, selama orang itu masih melaksanakan sholat, cara peletakan tangan ada yang dipas setentangan dengan dada. Imam Abu Hanifah Allahu Akbar, Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusat Allahu Akbar. Imam Maliki di bawah pusat sedikit Allahu Akbar. Sah-sah saja asal masih tidak keluar dari jalur Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Yang di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti mazhab di luar daripada imam-imam yang 4. Misalkan ada orang pintar, terkenal dengan kejeniusannya, keulamanya, terkenal dengan kewaliannya, lalu dia membuat satu mazhab, satu aliran, banyak pengikut-pengikutnya, maka orang itu bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Karena bagaimanapun jeniusnya otak seseorang, dia tetap merujuk kepada 4 imam, dan 4 imam merujuk kepada tabi'in, tabi'in merujuk kepada sahabat, sahabat merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Isi contohnya guru-guru tai, mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi dan para rasul. Itulah yang wajib kita tuntut, ilmu syariat. Cuman mayoritas di Indonesia kebanyakan menganut mazhab Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau jenius. Beliau pada zamannya bisa membaca pola pikir orang-orang yang akan datang jauh masanya setelah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau sudah bisa membaca. Suatu saat ada satu kaum yang begini kemauannya, yang beribadahnya seperti ini, yang kepengennya seperti ini. Akhirnya dirangkum oleh beliau, jadilah satu pendapat. Dan pendapat itu disenangi dan diminati oleh orang-orang di akhir zaman. Imam Abu Hanifah kalau haram, haram.
Contoh, memakan daging anjing atau daging babi itu hukumnya haram mutlaqan semata-mata. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Apabila kita merujuk kepada Imam Abu Hanifah, bagaimanapun alasannya haram memakan daging anjing dan daging babi. Datanglah Imamuna As-Syafi'i membuat satu fatwa, satu pendapat. Kalaulah sudah merenggut nyawa, darurah namanya. Tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan, hanya daging anjing atau daging babi, maka silahkan makan sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Boleh Imam Syafi'i. Makanya beliau itu diminati banyak orang karena beliau jenius dalam pendapatnya. Dan yang dua itu sama-sama sah, sama-sama boleh, tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengambil pendapatnya. Yang mengambil pendapat Abu Hanifah ihtiyatan, lebih berhati-hati, silahkan. Lebih baik saya mati daripada makan daging anjing dan daging babi, silahkan. Yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, saya mesti makan untuk menyelamatkan nyawa agar supaya keluarga saya bisa saya nafkahi, silahkan. Sah-sah saja asal masih di antara 4 mazhab. Itu ilmu syariat. Yang kedua, ilmu thariqah, ilmu yang wajib kita pelajari, wajib kita tuntut. Apa ilmu thariqah? Ilmu akhlak atau tasawuf, membersihkan batin, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Contoh, dengki, sombong, iri hati, ria, ujub, itu adalah bagian daripada penyakit-penyakit hati. Dendam ini kata para ulama syaikhul amrad, sesepuhnya penyakit, paling tuanya penyakit. Pertama Allah masukkan ke hati manusia penyakit adalah penyakit dendam. Sehingga gara-gara dendam ini ada orang bersaudara saling membunuh. Qabil dan Habil gara-gara dendam. Istri dengan suami bertengkar gara-gara dendam. Keluarga dengan keluarga yang lain tidak akur gara-gara adanya dendam. Kita dengan teman sahabat terdekat kita tidak akur gara-gara ada dendam. Maka jangan pelihara penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati ini adalah disebut dengan ilmu thariqah, membersihkan batin, dan rujukannya hanya kepada satu imam, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali merujuk kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi merujuk kepada Sari As-Saqati, pamannya beliau. Sari As-Saqati merujuk kepada gurunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan batin. Karena manusia ini, kita inilah banyak penyakit hati yang menghalangi doa kita makbul, hati yang menghalangi kita dekat dengan seseorang, hati. Begitu juga sebaliknya, yang mendekatkan doa kita kepada Allah, hati. Yang mendekatkan kita dengan seseorang itu hati. Maka tidak ada satu-satunya jalan melainkan satu jalan untuk membersihkan hati adalah berbanyak membaca Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu shifaa'un, obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi syifa yang dimaksudkan dalam tafsir Al-Qur'annya, para ulama mengatakan syifa'un minal amrodil qulub, obat daripada penyakit-penyakit hati, yaitu Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang di hatinya ada godok, ada marah, salah sedikit marah, ada dendam, ada iri hati, ada dengki, ada sombong, ada kebencian kepada makhluk Allah, walaupun makhluk Allah itu orang kafir, itu pun termasuk penyakit batin. Maka salah satu cara membersihkannya, tahap yang pertama adalah qiraatul Quran. Bacalah Al-Quran itu. Paham tidak paham, baca Quran. Mengerti tidak mengerti, baca Al-Quran. Lancar atau tidak lancar, baca Al-Quran. Terbatak-batak pun membaca Al-Quran.
dapat pahala besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dapat pahala daripada Allah, dan itu bisa membersihkan batin yang ada penyakit-penyakitnya di dalam hati. Odong sombongmu ayo baik. Adong iri hatimu tualak ima baik. Adong dengkimu ima baik. Copat ko holas, copat ko goyak marah, obatilah dengan membaca Al-Quran. Tidak ada jalan lain selain qiraatul Quran. Syifa. Walakin, kata para ulama, walakin la mani'a ayyusta'mal al-Quran lit-tadawi minal jismiyatiz zahiriyah. Dan tidak ada larangan membaca Al-Quran itu dengan meniatkan sebagai obat badan zahir. Sakit paru-paru, baca Al-Quran, niat obat, boleh. Bahkan lebih afdal. Penyakit mata, ada ulama mengatakan barang siapa sebelum tidur membaca ayatul kursi sekali, lalu kemudian diusap kedua mata, bangun berpagi-pagi hari dalam keadaan sehat dan cerah pemandangannya, berarti sehat. Al-Quran bisa menjadi penyembuh. Penyakit misalkan sakit bontok, sakit perut, baca Al-Quran, niatkan obat, boleh. Tidak dilarang oleh para ulama. Walaupun tadi dasarnya Al-Quran itu obat hati, tapi bisa menjadi obat badan, zahir dan batin. Berarti intinya Al-Quran itu syifaun minaz zahirah wal batinah, obat daripada penyakit luar dan penyakit dalam. Sebelum kita berobat ke yang lain, obati dululah dengan Al-Quran. Sebelum kita meminta doa kepada orang lain, doakan dulu dengan Al-Quran. Itu obat yang paling mujarab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu kalamnya Allah. Al-Quran itu disampaikannya melalui Jibril. Al-Quran itu disampaikannya melalui lisannya Muhammad yang mulia. Mana mungkin tidak ada obat di dalam lisan-lisan orang yang mulia, lisan yang suci, maka itu akan menjadi obat yang sangat luar biasa mujarabnya apabila kita memang benar-benar yakin Al-Quran itu sebagai obat. Jadi apabila penyakit-penyakit hati masih banyak di dalam batin kita, obatilah dengan Al-Quran. Doa tidak diterima, doa tidak sah, doa tidak sampai kepada Allah gara-gara apa? Gara-gara hati tidak hadir kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan doa itu agar supaya lebih cepat sampainya kepada Allah, ada yang namanya rukun doa, ada yang namanya sayap doa. Karena doa itu diibaratkan oleh para ulama seperti burung, ada sayap. Sehingga apabila ada sayap doa ini, maka lebih cepat sampainya kepada Allah. Terbang mantuk suami, lebih cepat sampainya kepada Allah. Yang ketiga, ada waktunya berdoa. Apabila kita paham yang tiga ini, lalu kita mengamalkan yang tiga ini, yakinlah doamu itu tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan kita banyak hajat kepada Allah. Maaf, kita punya hutang. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, agar saya bisa melunasi hutang ini. Setahun, 2 tahun berdoa tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Rukun doa belum diamalkan, sayap doa belum dikerjakan, waktu berdoa belum tepat seperti yang disampaikan oleh Nabi, seperti yang disampaikan oleh para ulama. Itulah kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Tidak mau kita menuntut ilmu, tidak mau kita bertanya kepada guru, bagaimana supaya doa saya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa yang paling bagus dengan lisannya sendiri, bukan dengan lisan orang, dengan lisannya sendiri. Apa bedanya kita dengan para wali? Wali juga manusia, kita juga manusia. Wali itu sendiri mengatakan, lebih baik engkau berdoa dulu untuk dirimu, baru minta doa kepada orang soleh. Dalam artian wali itu mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengelola lisan dan hati kita ini, supaya doa makbul, mujarab, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ido bangi so ngamak bulu doa tay ngadong rukunna
ngadong sayapna, ngadong waktuna. Sarap naman doa besok ni eventmu. Misi terkurang ilalah wisyo mendoa. Ngadong bentong sorry. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Segala sesuatu itu ada pengetahuannya. Orang beramal dengan ilmu itu lebih nikmat dibanding orang beramal tanpa ilmu. Bersisok bertahun-tahun beramal, beribadah kepada Allah, zikir sampai ribuan santrinya bisa terbang di awang-awang dengan zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan barsisonya sendiri terbang di awang-awang. Luar biasa, Masya Allah. Tetapi karena ketidakadanya ilmu dalam hatinya, dia hanya beramal tanpa ada ilmunya, maka Allah pun takdirkan bersisok mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan di luar Islam. Itu salah satu contoh beramal tiada ilmu. Tetapi orang yang beramal dengan ilmu nikmat. Contoh, apabila kita tidur, kita niatkan, ya Allah, saya tidur malam ini, niat yang pertama untuk memenuhi hak tubuh saya, karena tubuh ini butuh istirahat. Yang kedua, ya Allah, saya tidur malam ini agar besok atau nanti jam 3 tengah 4 malam saya bisa beribadah kepadamu. Maka tidurnya orang itu 5 jam dihitung sebagai pahala qiyamul lail di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada ilmu sebelum tidur. Tetapi orang yang tidur tanpa ada ilmu, maka tidak dihitung. Waktunya jadi sia-sia, waktunya jadi lalai kepada Allah. Jadi bisa boleh selalu mengingat Allah dengan ilmu. Pasang niat sebelum tidur sama dengan mengingat Allah, walaupun kita pada zahirnya lupa kepada Allah. Itulah orang yang berilmu, sangat ditinggikan Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat makom-makom orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini insyaallah kita akan mengkaji apa itu rukun doa, apa itu sayap doa, kapan itu waktunya berdoa. Karena ini kebutuhan hamba. Kita yang hamba butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah. Allah yang tidak butuh kepada kita. Tetapi kita setiap hari banyak permintaan kepada Allah. Di dalam sholat, Rabbi ghufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu permintaan kita kepada Allah setiap sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Permintaan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita banyak minta tapi sedikit beribadah kepada Allah. Oleh karena itu mesti kita tahu apa rukun doa, apa sayap doa, kapan waktu berdoa. Para ulama menjelaskan, termasuk Imam Ghazali dalam bidang tasawuf, dalam ilmu thariqat, mereka menjelaskan rukun berdoa ada 2. Yang pertama, hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya bersama dengan Allah. Di waktu kita mendoa, hadirkan hatimu kepada Allah. Pantas dalam hadis Rasul mengatakan, la yuraddu da'watal mazlum, tidak ditolak doanya orang yang teraniaya, tidak ditolak doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Bukan karena terzoliminya, bukan. Pada saat dia dianiaya, dia dizolimi, hatinya sampai kepada Allah. Ya Allah, alangkah melaratnya saya ya Allah di hadapan dia. Maka tolong ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, berikan aku rahmatmu. Dengan hati berdoa kepada Allah, pantas Allah qabul. Bukan karena zalimnya. Zalim itu asbab biar dia bisa menjadi orang yang hadir hatinya kepada Allah. Jadi yang menjadikan doa itu makbul, rukunnya adalah hadir hati kepada Allah. Bagaimana sholat tanpa rukun? Tidak akan sah. Bagaimana diterima kalau tidak sah? Begitulah doa. Bagaimana doa diterima? Bagaimana doa sah
kalau doa itu rukunnya pun tidak diperbuat oleh seseorang yang berdoa kepada Allah. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya 100 kali pun, tapi hatinya tidak hadir kepada Allah, sama saja. Allah hanya cukup mendengar, tapi Allah belum mengabulkan. Belum waktunya dikabul Allah. Makanya para wali seperti misalkan di Jawa ini ada Sunan Kalijaga. Begitu memegang pasir bisa berubah menjadi emas. Daun bisa berubah menjadi uang. Aso bisa. Harani hadir hatinya kepada Allah. Gue bisa kita bersyukur cocok di martabak ibu jadi epeng. Sata apa nih belakang? Oh loh. Itu asuran borotion gue jadi epeng. Sata apa? 2 tapak aman. Masih ada orang bilang hadir hatinya kepada Allah. Itulah para ulama. Rukun yang pertama mesti kita hadirkan hati kepada Allah. Pantas dalam hadis Rasulullah mengatakan doaul walid, doanya orang tua kepada anaknya tidak ada hijab, tidak ada pendinding antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apabila orang tua yang mendoakan anak pasti hadir hatinya kepada Allah. Apabila anak yang mendoakan orang tuanya pasti hadir hatinya kepada Allah. Ya Allah, orang tua saya di kampung ya Allah. Orang tua saya sedang sakit ya Allah. Mohon ya Allah, mohon. Saya minta ya Allah agar supaya orang tua saya diberikan kesehatan, umur yang berkah. Hadir hatinya kepada Allah. Bukan karena orang tuanya, bukan karena anaknya. Nah, inilah ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Karena hadirnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama menjadi rukun doa. Yang kedua, rukun doa yang wajib kita lakukan adalah rojaun ilallah, berharap dikabul oleh Allah. Ada harapan, ada keyakinan bahwa setelah kita memanjatkan doa kepada Allah, pasrahkan, ya Allah, Engkau pasti mengabulkan. Nah, ada harap, ada yakin. Jangan ada ragu-ragu. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, berikan saya anak, berikan saya keturunan, berikan saya istri, berikan saya pendamping hidup. Setahun tidak dikabul, putus asa. Putus asa daripada doanya. 2 tahun, sudahlah ya Allah. Nah, berarti kalimat itu sudah mulai ada masuk setan untuk putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tetap terus. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam 40 tahun tidak pernah putus harapannya dikabul oleh Allah. Ya Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendiri ya Allah. Kasih aku keturunan yang bakal mewarisi kenabian dan kerasulan. 40 tahun harapannya kepada Allah pasti dikabul. Alhamdulillah, setelah 40 tahun Allah gembirakan Zakaria dengan anaknya yang bernama Yahya. Masya Allah. Lahir Nabi Yakub ketika berpisah dengan Nabi Yusuf gara-gara saudaranya, 40 tahun baru dikabul Allah doanya. Tetapi selama 40 tahun itu harapnya dalam hati dan yakinnya tidak pernah pudar kepada Allah. Sampai-sampai malaikat Jibril turun, wahai Yakub, apakah engkau tidak bosan berdoa agar bertemu dengan anakmu Yusuf? Saya senantiasa selalu berharap kepada Allah, ada waktu pasti yang Allah rahasiakan akan bertemu aku dengan anakku. Masya Allah. Jadi para ulama-ulama itu selalu melakukan rukun doa, hadir hatinya. Setelah itu ada harap di dalam hati agar supaya doa itu dikabul oleh Allah. Ya Allah, selamatkan aku. Ada harap dan yakin bahwa kita akan selamat. Dua iman, rukun daripada doa. Lalu kemudian ada yang disebut dengan sayap doa. Sayap doa ini sebagai pembantu khadam agar supaya lebih cepat sampai doa. Kadang-kadang namumay ben kurukun naon set oleh di langit papituna sampai Sidratul Muntaha, banyak yang mesti ditembus hijab-hijab agar doa ini sampai kepada Allah. Langit ketujuh ngadong tong sayap na lambat mentong terbang, atau sabola may sayap na sebelah kiri saja kan, ini na saja dulu. Nah, setahun sampai langit pertama, 2 tahun sampai langit kedua, 3 tahun sampai langit ketiga. Makanya kadang ada doa kita itu bertahun-tahun. Nah, begitu setahun Allah kabul, alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Sayap doanya kurang. Mestinya harus utuh.
kanan dan kiri. Yang kanan sayapnya adalah, kata para ulama, siddiq, mesti jujur di setiap waktu dan kapanpun. Termasuk kita maaf yang mayoritasnya berdagang, tijarah, berjualan, mesti jujur dalam berjualan, mesti jujur dalam akad jual beli, mesti jujur kepada istri, jujur kepada suami, jujur kepada anak. Karena jujur ini menjadi sayap, lisan ini alat untuk berdoa kepada Allah, menyebut asma Allah. Maka Allah tidak akan mengijabah lisan-lisan yang sering bohong, dusta kepada Allah. Walaupun permintaannya banyak, tapi Allah tidak akan pernah kabulkan. Gara-gara apa? Lisan ini selalu dusta, bohong. Kalau bahasa kita margabus, jagabur dan ini bahan kecek na arong sa 100 kedi 99 nakabus deh. Sada may na betul atong nakarong 99 carito nilak lenyon logit mo dan ada buru kabus maksudnya sada may na betul. Masya Allah. Bagaimana ke Allah kita berdoa dengan membawa lisan yang senantiasa sering berbohong dan berdusta. Mesti kita harus jujur. Nabi diberikan alat senjata, begitu diangkat menjadi Rasul, begitu diangkat menjadi Nabi. Ya Muhammad, kekali yang namanya siddiq, jujur. Siddiq amanah, tabligh fatah. Siddiq nomor 1 andalannya Muhammad, agar Muhammad itu doanya dikabul oleh Allah Ta'ala. Sayap yang kedua sebelah kiri, kata para ulama, adalah aklul halal, memakan yang halal. Jangan sampai masukkan ke dalam perut kita, ke dalam perut istri, keluarga, anak, cucu, barang-barang yang haram, makanan-makanan yang haram. Dan istri pun mesti harus peduli dengan apa-apa yang dibawa oleh suaminya. Ini apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Mesti berhati-hati memasukkan sesuatu ke dalam perut kita. Itu sayap yang sebelah kiri. Apabila jujur sudah, makan yang halal, senantiasa yang halal, rezeki yang halal yang kita cari, maka doa ini cepat sampainya kepada Allah. Melewati 7 lapis langit, melewati Sidratul Muntaha, melewati arasnya Allah, melewati kursinya Allah, melewati ribuan malaikatnya Allah, sehingga seperti kilat sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sayap daripada doa. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah yang disebut dengan waktu berdoa. Kapan waktu berdoa? Waktu berdoa ada 2. Pertama waktu zahir, yang kedua waktu batin. Waktu zahir kapan? Waktu zahir itu waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur berarti kira-kira kalau subuh jam 4, tengah 4, jam 3 baru nyampe lah. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka beristighfar kepadaku, maka istighfarnya tidak aku tolak, kata Allah. Jadi kadang-kadang kita beristighfar kepada Allah di pagi hari, subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau hati tidak hadir kepada Allah, ditolak. Istighfar di siang hari, hati tidak hadir kepada Allah, ditolak. Istighfar di sore hari, hati tidak hadir kepada Allah, ditolak. Tetapi istighfar di waktu sahur, menunggu waktunya subuh, astagfirullahaladzim, hadir atau tidaknya hatimu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Waktu zahirnya. Karena waktu berdoanya yang paling tepat adalah waktu sahur. Maka kita dianjurkan bangun berpagi-pagi sebelum subuh. Mulai palambat mudah soyongot, ngangguin dah lewat subuh ngamot ya. Jam 7 baru ngon, tengah 7 baru ngon, jam 5 baru bangun. Mesti dokon tobang-tobang najuritaan. Mari diho sebelum ilang kay ampori. Ay kinin na, itu maksudnya waktu sahur ini. Nah, sebelum ngot makhluk-makhluk yang lain, ho berjolongot bangun. Lalu kemudian mandi, bersihkan dirimu, wudu, salat, istighfar kepada Allah, doa. Ya Allah, apa yang kita hajatkan
mintalah di waktu sahur. Itu waktu zahir yang kelihatan waktunya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan waktu antara dua khutbah khatib, mengalahkan waktu setelah sholat asar di hari Rabu, waktu sahur, mengalahkan setelah sholat isya. Ada ulama juga meriwayatkan bahwa setelah sholat isya doa makbul. Tapi lebih makbulnya itu dari sekian banyak waktu zahir hanya satu, waktu sahur. Waktu sahur. Sebelum ayam bangun, sebelum burung bangun, maka kita terlebih dahulu bangun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedua, waktu batin. Waktu batin itu apa? Waktu di mana hatimu kosong daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati kita ini full hanya mengingat Allah. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu Allah kasih kita nikmat 1 jam itu atau 2 jam itu kau pengennya beramal, kau pengennya beribadah kepada Allah. Ada kadang-kadang di hati itu diberikan ketenangan, kenikmatan, kelezatan. Ya Allah, pengen baca Quran. Ya Allah, pengen ta'lim. Ya Allah, pengen berzikir. Nah, pergunakanlah saat itu berdoa kepada Allah, karena hatimu kosong daripada dunia. Hatimu kosong daripada memikirkan dan mengangan-angankan sesuatu daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Along dinabuhi rasul-rasulan tagi ila sumuni ati-ati pada saat ini. Ra di manunggu sajong, satu majong, ra dua jong, rantong satu hari tenang saja ati-ati. Ngama nyibukkan harta, ngama nyibukkan ada guru ni ba, pelak lain ni ba, anak ni ba, ngama nyibukkan lingkungan ni ba, tenang semua ni. Ulang khusus saja isi waktu tenangi pergunakan pak doa kepada Allah. Ya Allah, saya punya penyakit. Ya Allah, saya punya kesusahan. Ya Allah, saya Engkau uji dengan ini, dengan itu. Berikan saya kesabaran, berikan saya keikhlasan, agar saya mampu ya Allah menjalani segala apapun yang Engkau takdirkan kepada aku. Itulah tentang masalah doa yang mesti kita lakukan dan mesti kita perbuat ketika kita berdoa kepada Allah, agar supaya doa kita itu diijabah oleh Allah. Harus melakukan rukun doa, harus ada sayap doa, harus tahu waktu berdoa kapan. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan malam ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menghadirkan hati kita kepada Allah. Kita mampu untuk selalu yakin bahwa doa kita ini dikabul oleh Allah, dan kita bisa mendawamkan yang namanya jujur dan mendawamkan memakan yang halal, insya Allah, agar supaya itu kebaikan-kebaikan itu semua kembali kepada diri kita. Apa-apa yang diperbuat, maka itulah yang akan kita peroleh. Apa-apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan kita perdapati amal ibadah, pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, semakin Allah suka dengan kita. Semakin banyak kita meminta, semakin Allah senang dengan kita. Karena Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku terus, niscaya akan aku kabulkan doamu. Berdoa. Jangan lupa berdoa kepadaku. Kenapa? Karena berdoa itu menandakan kita fakir, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mengangkat tangannya berarti orang yang sombong kepada Allah. Orang yang merasa sudah hebat dengan harta yang Allah titipkan sedikit, baru segini Allah titipkan harta, dia sudah merasa sombong, sholat jarang, berzikir jarang, mengangkat kedua tangan kepada Allah jarang. Kenapa? Karena dia sudah merasa dia memiliki segala-galanya. Seperti Fir'aun, la'natullahi alaih. Begitu Allah kasih kekuasaan, Allah kasih kerajaan, Allah kasih ilmu, Allah kasih umur yang panjang sampai 500 tahun, lalu dia pun mengaku, "Ana rabbukumul a'la." Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi derajat dan makomnya. Tidak ada lagi di atas saya. Ini adalah kalimat-kalimat yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diberikan Allah rahmat, diampuni Allah dosa-dosa kita, dimudahkan Allah agar supaya ilmu pemahaman itu masuk ke dalam hati kita bersama. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti misalkan ada pertanyaan setelah
doa boleh bersapa-sapa. Ala hazihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liajdadina wa lijaddatina wa limashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah siapapun yang hadir di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang menuntut ilmu di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang membaca Al-Quran di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang tinggal di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang salat di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang membaca salawat di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang makan dan minum di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang tidur di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah siapapun yang berusaha di dalam rumah ini. Berkahilah ya Allah keturunan kami dan keturunan yang punya rumah ini. Allahumma afina min jami'il bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا وارحم هذه الجماعة. اللهم ارزقنا وارزق هذه الجماعة. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وطهر قلوبنا من المعصية وطهر قلوبنا من الزنا وطهر قلوبنا من الربا وطهر قلوبنا يا الله من جميع الأمراض الباطنة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وفي أمواتنا وفي قبورنا وحشرنا ونسرنا يا أرحم الراحمين.
اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا عند سكرات الموت واهد قلبنا عند سكرات الموت يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت واختم يا الله آخر أمورنا بخير يا مجيب السائلين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشهورا وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مغفورا وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله